Bola A dijatuhkan dari puncak sebuah bangunan pada saat yang sama ketika bola B dilemparkan secara vertikal ke atas dari tanah. Ketika bola bertumbukan, keduanya sedang bergerak dalam arah yang berlawanan. Dan kelajuan A 2 kali kelajuan B. Pada berapa bagian dari ketinggian bangunan tumbukan ini terjadi? Nah, lihat. Ini hampir sama dengan masalah mobil yang berpapasan dari arah yang berlawanan ya. Kita perhatikan pelan-pelan ya. Saya harap ini dimengerti bukan cuma dihafal ya. Ini anggap saja ini sebuah bangunan. Ini sebuah dengan ketinggian, bangunan dengan ketinggian H. Sebuah bola A dijatuhkan berarti jatuh bebas ya. Bola B dilempar ke atas secara vertikal. Ini satu garis lurus dengan bola A ya, karena di sini pada soal akan terjadi tumbukan. Ditanya pada berapa bagian dari ketinggian bangunan, ini ketinggian bangunan, apakah di sini, apa di sini, apa di sini, apakah setengah, apakah seperempat, nah, itu yang dimaksud dengan pertanyaan ini. Ya, kita lanjutkan. Berapa bagian dari ketinggian bangunan bola ini akan bertumbukan? Perhatikan ya, bola A dijatuhkan dari puncak atau dari atas gedung. Dijatuh bebas berarti dia tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awal bola A sama dengan 0. Maka untuk rumus gerak jatuh bebas, lintasan ketinggian yang terjadi adalah H. Di sini saya katakan T karena kita mengasumsikan bola jatuh sebelum sampai ke tanah, kemudian bola B naik ke atas sebelum dia sampai ketinggian maksimum atau berhenti, terjadi tumbukan. Sehingga ketinggian atau jarak lintasan tinggi dari jatuh bebas ini adalah HTA. T ini saya anggap pada waktu saat tumbukan sama dengan setengah dikali gravitasi dikali T kuadrat atau waktu kuadrat ya. Sementara bola B merupakan gerak vertikal ke atas. Ingat ya, kita anggap ini satu garis lurus sehingga akan terjadi tumbukan di salah satu bagian ketinggian gedung ini. Bola B bergerak vertikal ke atas, dilempar. Kalau dilempar, berarti ada kecepatan awal, yaitu kecepatan awal dari bola B. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, lintasan atau jarak ketinggian yang terjadi sama dengan kecepatan awal dikali lamanya waktu yang ditentukan dikurangi setengah gravitasi dikali T kuadrat. Ya. Jadi yang memperlambat bola ini karena adanya gravitasi seperti soal-soal sebelumnya. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Perhatikan ya. Saya ulang. Pada saat bersamaan bola A dijatuhkan dari atas, bola B dilemparkan ke atas pada lintasan garis yang kira-kira dia akan terjadi tumbukan satu garis ini. Lihat. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, bola A jatuh ke bawah, bola B dilemparkan ke atas. Terjadinya anggap kita asumsikan terjadi pada T, yaitu di sini. Nah, tumbukan terjadi di T. Pada saat tumbukan terjadi di T, kelajuan bola A pada saat tumbukan ini adalah 2 kali kecepatan kelajuan atau kelajuan di sini ya. Kelajuan dari bola B. 2 kali kelajuan bola B untuk ini. Ya, sementara untuk jatuh bebas, rumus kelajuan sama dengan gravitasi dikali waktu. Untuk kelajuan bola B saat tumbukan, ini anggap aja dia sebelum mencapai ketinggian maksimum terjadi tumbukan ya. Itu adalah kecepatan pada saat tumbukan. Ini saya pakai huruf T. Ya. Nah, kita asumsikan di sini tinggi atau ketinggian atau berapa bagian dari tinggi bangunan yaitu H, inilah yang kita tanyakan, yaitu tinggi terjadinya tumbukan dari permukaan tanah atau berapa bagian dari bangunan yang diukur dari tanah.
Yaitu sekarang kita peroleh sama satu adalah di sini kalau kita lihat ini adalah HT ya, tinggi tumbukan. Itu sama dengan ini H dikurang ini. Apa ini? Ini adalah tadi ketinggian atau jarak jatuh dari bola A jatuh bebas. Jadi tingginya tempat terjadi tingginya tumbukan adalah tinggi keseluruhan bangunan dikurangi jarak jatuh atau tinggi dari bola B. Ini kita tahan dulu sementara. Untuk tinggi awal dari bola B adalah 0. Tapi bola B mempunyai kecepatan awal. Kita lanjutkan ya. Sampai sini sudah paham ya. Saya ulangi. Tinggi terjadinya tumbukan dari tanah adalah tinggi keseluruhan bangunan ini atau tepat di atas puncaknya dijatuhkan bola, yaitu dikurangi jatuh tinggi bola jatuh ke bawah ini. Jarak ya, ini jarak. Oke, ini dia. Ini kita pahami dulu ya. Tinggi tumbukan ini adalah H dikurangi HTA. Oke. Sementara untuk gerak vertikal ke atas ya, kecepatan pada saat tumbukan atau pada T tertentu itu sama dengan kecepatan awal dikurangi gravitasi dikali tinggi. Ini kita pegang nih ya. Ini untuk bola B. Pada saat di sini VTB adalah P0 B min GT. P awal bola B dikurangin gravitasi kali waktu. Maka dari rumus ini berlaku atau kita bisa menentukan ini. HT ini ya kita anggap merupakan ketinggian jarak yang dilintasi oleh bola A, bola B sebelum terjadi tinggian maksimum. Ini adalah HT. Jadi HT ini kita anggap sama dengan HB. Perhatikan di sini ya. Oke. HT sama dengan ketinggian bola B sebelum mencapai ketinggian maksimum. Ya. Maka di sini HTB atau HT ini HTB sama dengan H dikurang HTA. Berarti HTB adalah H dikurang HTA. Sementara HTB itu adalah ini P0T dikurang P0B dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, ini sama dengan H min HTA. H itu ini kita nggak ketahui, anggap saja, kemudian dikurangi setengah GT kuadrat. Apa itu? Ya ini, yang tadi ini. Ya. Jadi tinggi ini adalah sama dengan ketinggian bola B ke atas, jarak tempuh naik ke atas ini adalah ketinggian seluruh bangunan dikurangi jarak tempuh jatuh bola dari atas. Nah, ini kita coret sehingga kita peroleh di sini P0 B bola B dikali T sama dengan H. P0 B, nah, maka kita peroleh kecepatan awal B ini kan belum diketahui adalah H per T. H besar ya ini per waktu tumbukan. Nah, kita lihat di sini, perhatikan ya, ini ada VTB atau kecepatan bola B pada waktu T pada waktu tumbukan, rumusnya adalah ini. Lihat, sementara untuk kecepatan awal B kita sudah mendapatkan dari persamaan ini atas pengertian dari pemahaman gambar ini ya. HTB sama dengan H dikurang HTA. Ini diperoleh VOB atau kecepatan awal bola B. Ini dia. Maka kita tulis kecepatan kelajuan, maaf dari tadi ini kita bilang sebutkan sebagai kelajuan ya. Kelajuan bola B pada saat tumbukan itu berarti kecepatan awal bola B, kelajuan awal bola B yaitu H per T ini dikurang gravitasi dikali waktu. Oke. Nah, kita ketahui kecepatan jatuh kelajuan bola A sama dengan 2 kali kelajuan bola B pada saat tumbukan ini. Nah, ini kelajuan bola A pada saat tumbukan ya. Nah, bola A adalah jatuh bebas, berarti kelajuannya pada saat T tertentu di sini pada saat T tumbukan adalah GT atau gravitasi dikali waktu. Sama kita ketahui juga dia merupakan 2 kali kecepatan atau kelajuan. Di sini maaf saya suka salah sebut di sini kelajuan
bola B, 2 kali kelajuan bola B pada saat tumbukan sama dengan kelajuan bola pada saat tumbukan. Maka kita bisa, nah ini sama dengan gravitasi kali waktu, ini 2 dikali VTB, kecepatan bola B pada saat tumbukan ini. Kita substitusikan ke sini. Yang ini dari sini kita substitusikan untuk kecepatan pada saat tumbukan kita substitusikan yang ini bola B-nya. Maka kita teruskan perhitungan ini, ya kita selesaikan secara operasi aljabar biasa perkalian. Nah, kita peroleh terus gravitasi kali T, atau kita mulai menggunakan GT sama dengan 2H dibagi T dikurang 2GT. Kita pindahkan ini ke sini, jadi GT plus 2GT sama dengan 2H per T. Maka kita peroleh di sini, ini kan 3T ya. 3T dikali T berarti 3T kuadrat sama dengan 2H. Akhirnya kita peroleh untuk persamaan kedua, H yaitu ketinggian seluruh bangunan ini merupakan 3/2 dari gravitasi dikali T kuadrat, atau H sama dengan 3/2 GT kuadrat. Sampai di sini paham ya? Ini kalau ada yang nggak paham ditanyakan, tapi ini saya anggap sudah paham ya. Saya coba pelan-pelan. Nah, ingat di sini kita sudah dapat dari tahapan 1 bahwa HT yaitu tinggi terjadinya tumbukan adalah ketinggian seluruh bangunan dikurangin HTA, ketinggian yang dilalui oleh jatuhnya bola A. Ini adalah ketinggian dari bola B ke atas pada saat tumbukan. Nah, ini kita sudah dapat ya. Ini sama dengan ini dikurang ini. Ingat, HTA ini adalah ini. Maka dengan GTH tinggi tumbukan sama dengan H bangunan dikurang jarak jatuh dari bola A, yaitu kurang setengah GT kuadrat. Ini adalah ini. Nah, dari sini kita juga sudah tahu bahwa H ini sendiri adalah 3/2 kali GT kuadrat. Kita substitusikan ini ke H ini, maka kita peroleh persamaan ini. Ya. 3/2 ini karena variabelnya sama, berarti 3/2 dikurang 1/2 sama dengan 2/2 kan. 2/2 adalah 1, maka tinggi tumbukan sama dengan GT kuadrat. Ya, 1 kali GT kuadrat. Ya. Nah, sementara dari sini pun kita sudah tahu H adalah 3/2 GT kuadrat. H adalah 3/2 GT kuadrat. Nah, HT sama dengan GT kuadrat. Berarti H ini ya GT kuadratnya kita substitusikan menjadi HT. Nah, begini. Sampai sini kita sudah memperoleh tinggi bangunan sama dengan 3/2 kali tinggi tumbukan. Yang ditanya adalah tinggi tumbukan, terjadinya tumbukan. Nah, kita bawa ke sini, kita selesaikan, kita sederhanakan supaya kita bisa buat menjadi perbandingan. Maka kita peroleh di sini 2 kali H, 2H sama dengan 3 kali tinggi tumbukan. Maka tinggi tumbukan, terjadinya tumbukan adalah ini 2/3 atau 2 dibagi 3 dikali H dari tanah. Maka tinggi terjadinya tumbukan adalah 2/3 dari total atau seluruh ketinggian bangunan diukur dari tanah. Ya, tumbukan terjadi pada ketinggian 2/3 bagian gedung dari tanah. Nah, ini jawabannya.